Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Becek Motovlog. Itu adalah di Gocek, ngobrol bersama Becek, ya kan? Kita sekarang ngewawancara atau sekalian ngobrol sama Mas Udin atau Muhammad Solehudin, salah satu sekjen keempat kelima, Mas? Keempat, Sekjen Formatani keempat. Jadi sekjen itu ya ngurus semua Indonesia ya, Mas ya? Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita coba ngulik dulu keseharian Mas Udin atau kehidupan Mas Udin. Mas Udin tinggal di mana, Mas? Sekarang tinggal di Bondowoso, di rumah, karena kuliah udah beres kan, kuliah di Jember, balik ke rumah di Bondowoso. Di Bondowoso. Lahirnya di sini, Bondowoso juga. Bondowoso, tanggal berapa? Tahun, bulan, kali bilang ulang tahun. Emang harus disebutin semua. Iya. Ya. Kayak wawancara kerja aja nih. Usia berapa? Mungkin tanggalnya nggak usah, mungkin bulan sama tahunnya aja. Oke. September 94. Oh, September 94. Jadi tuaan ya, Mas ya? Iya, sumpah. Nggak tahu, di angkatan 13 kan normalnya 95. Betul. Nggak tahu lah. Ini 94 termasuk tua. Karena emang pas abis SMA nganggur dulu, abis itu kuliah atau gimana? Enggak sih, kayaknya dulu waktu TK itu masuknya telat. Nah mungkin itu aja sih. Emang saya nggak putus dari TK sampai kuliah ya segitu. Oh. Tapi sih sekarang juga itu sih, Mas, apa kayak di SD pun harus umur 7 tahun gitu-gitu udah mulai ke situ sih. Kadang umur yang belum 7 tahun pun kayak misalnya 6 tahun 8 bulan itu belum boleh masuk biasanya. Pokoknya ada patokannya gitu dah. Jadi ya pasti udah lebih 7 tahun lebih 8 bulan baru bisa masuk SD gitu. Kalau sekarang seperti itu. Oke, sekarang tahu nih. Lagi COVID. Kabar di rumah gimana, Mas? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya kan nih, alhamdulillah juga di daerah yang cukup terpencil sebenarnya, jadi jauh dari hingar-bingar kehidupan yang nggak jelas. Jadi aman lah di sini. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kalau di sini di Jakarta makin mencekam, tapi orang-orangnya udah masa bodoh. Nah itu dia. Udah kayak kalau orang Jawa bilang ya udah seleksi alam, urip ya urip, mati ya wes, ngono loh. Kalau sekarang gitu Pak. Iya, bagus itu. Kalau misal takut terus tutup semuanya, ekonomi mandek, mati. Ya matinya bukan karena corona, makanya nanti nggak makan. Betul. Itu sampai tapi kan sekarang dari yang kemarin pemerintah bilang kayak udah kita benar-benar harus lockdown di rumah, stay di rumah, nggak boleh ngapa-ngapain, dan juga banyak yang ngengkel sampai kayak masih tetap jualan dan lain sebagainya. Lu nanggepinnya gimana, Mas? Ya sebenarnya sih sah-sah aja kayak gitu. Emang karena ini urgensinya kesehatan, ya emang ya sebenarnya kayak gitu. Cuman ternyata di berjalannya waktu kan ada juga yang tetap masih buka, ini segala macam. Akhirnya kebijakan yang sebenarnya itu bagus, akhirnya nggak efektif karena banyak yang masih bandel gitu. Akhirnya sekarang kan pemerintah juga nyerah ya, bukan cuma rakyatnya nyerah. Akhirnya ya udahlah buka aja lah gitu kan. Bukan nyerah, Mas, tapi berdamai. Oh, bukan nyerah. Berdamai. Siap. Lah, kalau perang nggak bisa, ya udah kita berdamai aja gitu. Nah, itu dia. Cuman pertanyaan Yusuf Kala bagus nih. Emang si virus mau damai sama kita? Iya. Lah dia udah bukan wakil presiden, udah ngomong begitu ya. Nah iya, kalau masih wakil nggak mungkin lah. Betul. Oke, jangan terlalu jauh tentang COVID. Takutnya di blacklist. Oke, siap. Siap. Oke, ya pokoknya intinya untuk rekan-rekan nanti yang nonton tetap jaga kesehatan. Karena yang gue tahu COVID itu bisa dilawan sama imun kita doang.
Gitu. Benar. Nah, tapi sekarang juga ada vaksinnya dan lain sebagainya ya. Semoga aja itu sebagai jalan keluar untuk kita semua bisa kembali normal sih. Gitu. Amin. Kembali lagi ke Mas Udin, SD di Bondowoso, Mas? Di Bondowoso. SD apa tuh? Dulu ini di sebuah kecamatan yang bukan kecamatan kota ya, yang desa mungkin juga nggak terkenal di Bondowoso. Jadi sebenarnya asal dari kecil di daerah yang kecil, di kota yang kecil, di negara yang sebenarnya kecil sih, Indonesia kalau di ini kan. Jadi antah berantah lah dulu. Oh, SD. 6 tahun? 6 tahun. Ya, takutnya. Takutnya dipercepat jadi 5. Mana ada Axel SD. Oh iya, ya, asal nggak ada. Mungkin nggak naik kelas. Nah, itu dia, yang mungkin itu. Selanjutnya SMP. SMP, alhamdulillah masuk di SMP di kota ya, SMP unggulan di kota, walaupun dari desa kecil tadi. Alhamdulillah. Di SMP apa, Mas? SMP 1 Bondowoso. Oh, Bondowoso. Ada nggak teman SMP lu yang masih berhubungan sama lu atau chat atau main bareng teman SMP? Masih. Masih ada yang sampai sekarang. Malah itu dulu sebenarnya teman TK, satu TK, cuman beda SD, kemudian satu SMP, satu SMA, beda kuliah, sampai sekarang masih. Masih ketemu? Kalau ketemu jarang sih, cuman ngobrol-ngobrol aja. Jarang, paling ya sebulan sekali gitu masih sih kalau ketemu. Kalau SMA-nya? SMA masih banyak komunikasi, cuman ketemu juga udah jarang sih. Terus kuliah di? Kuliah di UNED. Tahun 2013. Tapi nggak wisuda. Loh, kok gitu? Nggak tahu. Wisuda online? Oh, gimana sih? Fuck. Ya, ini internet lu atau internet gua nih? Fuck, internet gua. Fuck, lagi record. Shit. Cek. Oke. Lanjut. Internet gua, Mas. Gimana? Kenapa nggak wisuda? Karena nggak dibolehin sama kampus. Jadi aturannya itu di kampus nunda wisuda itu maksimal berapa ya? 3 atau 4 kali kalau nggak salah. Jadi kan aku dinyatakan lulus itu 2000 ini ya, sidangnya dinyatakan selesai perkuliahan itu 2018 Januari 2018. Betul. Nah, kan baru beres jadi sekjen kan 2019 tuh. Betul. Bulan Maret lagi. Jadi ada 14 bulan menunda wisuda. Nah, itu kata kampus kelamaan, akhirnya nggak boleh. Anjir, nundanya 4 bulan apa 4 kali wisuda? 14 bulan itu kayaknya 5 atau 6 kali wisuda kalau nggak salah dalam 14 bulan. Serius? Iya. Di UNED tuh 2 sampai 3 bulan sekali wisudanya. Wah, gila. Kalau gua sih setahun 2 kali, setahu gua 2 kali di bulan di awal tahun sama di akhir tahun biasanya. Di akhir tahunnya di Oktober, di Juni, Juli. Dan lu menunda itu. Iya, kalau di UNED tuh sistemnya nggak jadwal gitu. Jadi kuota sampai 800 wisuda. Kuota sampai 800 wisuda. Jadi pas daftar wisuda ada tulisan merah tuh di kartu wisuda. Anda tidak dapat mengikuti prosesi wisuda karena telah terlalu banyak menunda wisuda. Wah, mantap. Tapi ijazah keluar dong. Keluar lah. Nggak keluar tak bakar tuh UNED tuh. Karena ya sebenarnya sih wisuda itu seremoni kan, Mas ya. Iya sih. Sama kayak iya sih, tapi siapa sih yang nggak pengen di wisuda? Iya, betul. Orang tua kayak lu lulus kalau nggak wisuda, ya gimana gitu ya kan? Nah, itu dia.
jadi pengorbanan lu untuk jadi sekjen lumayan ya. Ya lumayan sih. Anjir, gue gak Jadi kebayang. sebenarnya waktu itu juga ada cerita mirisnya juga. Jadi kan habis dapat itu merah nggak bisa wisuda, ngadep lah kan ya ke Warek 1. Udah ceritain ini Pak, saya udah 2 tahun bawa nama UNED gini kemana-mana, nggak dapet duit sepeser pun lagi dari kampus begitu ini kan. Karena emang nggak ada bantuan buat aku pribadi kan. Benar. Buat teman-teman yang lain delegasi ada, tapi aku nggak sepeser pun makan duit kampus buat ini permatanya. Masa ya cuman ngasih izin wisuda aja nggak bisa lah gini, nanti yang lain juga pada minta ini segala macam. Udahlah, akhirnya aku keluar Warek tuh nggak pakai salam, nggak pakai apa. Iya, bodo amat. Oke. Tapi lu kesini sendiri, ditemenin anak-anak formatnya lain? Sendirilah. Sebenarnya sih Mas, kalau itu diperjuangin bisa. Kalau menurut gua, kayak cuma satu kok. Menurut gua ya, karena juga nggak ada yang ngeh juga. Tapi ya kalau emang udah ketentuan kampus udah susah sih. Iya sih. Sebenarnya dia katanya bisa saja kata si Warek itu, cuman ya itu khawatirnya nanti berulang kayak gini lagi apa segala macem. Akhirnya ya udah itu dengan nutupnya agak ini sih, agak ini. Ya udah Pak, kalau emang kayak gitu, cuman saya mohon ke depan tolong perhatikan mahasiswa. Tolong perhatikan ini, jangan kalau kayak gini kan ini sama aja tidak menghargai mahasiswa yang membawa nama UNED gitu. Betul. Kita udah susah-susah ini nggak dikasih, nggak dibantu, nggak disupport apa, malah diginiin gitu. Oh iya, nanti saya perhatikan, nanti waktu rapat kita segala macam keluar. bacot. Sensor nggak sih? Enggak. Biarin bodo amat. Asik. Oke. Ini sudah awal-awal sudah ada cerita yang seru nih, iya kan? Kembali di SMP itu udah ada OSIS belum sih Mas? Ada sih. Udah ada. Masuk ke dalam situ? Enggak. SMP itu masa sebenarnya paling nakal dalam tanda kutip ya, karena waktu SMP pelajaran itu kayaknya nggak ada yang masuk sama sekali. karena waktu itu kecanduan gaming. Jadi waktu di sekolah pelajaran nih, laptop tuh ada dipegang nih, laptop main game di bawah. Laptopnya ditaruh di bawah. Istirahat main game, pulang dari sekolah mampir warnet, main game bareng-bareng, pulang malam main game, pagi sebelum berangkat main game. Jadi udah gila. Akhirnya di kelas 3 itu karena emang rankingnya selalu di bawah-bawah ya, 5 terkecil. Akhirnya tuh laptop dibanting tuh sama bapak. Wah, anjir. Tapi lu SMA negeri? Negeri. Dapat negeri. Di mana SMA-nya? SMA di SMA 2 Bondoso. Terus sebenarnya unggulan juga sih, meskipun nomor 2 kan biasanya nomor 1. Tapi ada SMA 1 Bondowoso ada? Ada. Iya, gitu sih kalau di daerah cuma 1, 2, 5 paling mentok palingnya. Kalau di Jakarta sampai berapa tuh? SMA 49, SMA 99. Buset. Ya, beda sih. Ya, gimana mungkin penduduknya banyak dan lain sebagainya. Iya, benar. Udah SMP nih, lu sebagai gamer sejati, iya gak? Yang sampai berkorban laptop dibanting sama bokap lu. Pas di SMA, organisasi atau masih kecanduan gaming lagi? Awal sih kecanduan gaming masih ya. Jadi meskipun dibanting itu sebenarnya masih nggak ngefek lah itu sebenarnya. Jadi masih aja main gitu. Cuman lambat laun ya mungkin proses pendewasaan ya mungkin. Jadi agak kadang mikir, kalau gini terus ntar menjadi apa gitu. Kayak gini terus ntar menjadi apa. Nah, akhirnya itulah mulai cari kesibukan. Ikut organisasi itu waktu itu cuman ekstra ini sih bahasa Inggris aja sih. Ekskul bahasa Inggris, masuk tim debat,
Akhirnya itulah karena sibuk banget lah latihan debat, akhirnya kelupaan lah itu game. Gitu. Menggantikannya bahasa Inggris. Jadi lu bisa sekarang bahasa Inggris. Lancar. Aduh, udah lama banget nggak ngomong bahasa Inggris, paling kaku ya. Tapi kalau seandainya diasah Udah lagi nggak bisa dong. ini dulu. Kalau diasah lagi bisa dong. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Ya, gue sampai sekarang bahasa Inggris. Yes no anjir. Dan gue kayak apa ya, kemarin pas gue sadar, pas gue udah gawe, sampai kayak bahasa Inggris tuh bener-bener wajib kita kuasai di dunia kerja. Itu wajib banget sih menurut gue. Tapi sekarang sudah mulai saingan sama bahasa Mandarin. Jadi pas waktu itu zaman abis lulus itu, pas mau nyari kerja, kayak kok ini harus bisa fasih bahasa Inggris, apa bukan fasih, apa ya, anjing lupa. Lancar gitu lah. Lancar bahasa Inggris, terus juga ada bahasa Mandarin juga, dan kepake sih kalau untuk bahasa Inggris. Dan menurut gua untuk rekan-rekan sekalian mahasiswa yang bahasa Inggrisnya kurang, menurut gua ya belajar lah kalau lu memang mau masuk ke jungle yang sebenarnya. Gitu sih kalau gua ngasih ke. Iya. Bahasa Inggris itu memang wajib sih, gua nggak ngeh banget sampai gue lulus, enggak lah, semester 7 tuh udah mulai sadar bahasa Inggris, les privat, nggak masuk juga ke otak privat gue. Terus di Jawa itu ada desa apa yang desa bahasa Inggris itu? Kampung Inggris, ya, di Pare. Yang di Pare ya? Itu di Jawa mana sih mas? Gue nggak tahu dah. Jawa Timur, itu di Kediri, Kabupaten Kediri. Tuh tempatnya si Yudi tuh, rumahnya di dekat situ. Udah ke situ. Tapi emang bener, kelar dari situ lu bisa bahasa Inggris? Enggak juga sih, ya tergantung orangnya. Tapi ada nggak sih temen lu yang ke situ? Ada, dan bisa? Sama aja sih. Itu si Fuad kalau nggak salah juga sempat ke sana. Fuad PSDM. Gue itu sih bahasa Inggris. Makanya jadi rekan-rekan sekalian kalau emang ya masih semester 3, semester 2, wajib lah lu bisa bahasa Inggris belajar. Gitu sih. Iya sih. Jadi sebenarnya udah harus pikir panjang sih. Tapi kalau aku kebalik sih sebenarnya. Dulu oke lah mungkin ada sedikit kemampuan gitu lah ya bahasa Inggris. Tapi sekarang nggak kepake sama sekali. Jadi aku ngomong bahasa Inggris sama petani ya. Gini, sebenarnya aduh banyak sih mas. Karena ya beda sih, untuk kita pengen bekerja dan juga mempekerjakan orang beda. Kalau kita memang untuk bekerja ya itu wajib lah. Kalau mempekerjakan orang ya menurut gua wajib perlu tapi nggak terlalu menurut gua ya. Gitu. Selanjutnya sudah di SMA lu masuk ke organisasi yang namanya debat bahasa Inggris. Ada ketua-tuanya gitu kalau di eskul, atau memang ya udah tetap ketuanya itu adalah pembimbing, kan ada tuh yang pelatih gitu, atau dia ada struktur organisasinya lah juga? Ada sih, ada ketua umum dan lain-lain, ada sih ketua, bendara, sekretaris, bidang-bidang apa segala macam ada. Benar juga. Nah, pernah nggak lu mas kayak tadi gue baru sempat mikir lagi, kayak kita tuh sudah di belajar di organisasi tuh di saat di kelas ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, bener gak sih? Lu di SMA ada gitu gak? SMP sudah ada gitu? Ada. Apa ketua kelas doang? Kalau SMP kayaknya cuma ketua doang deh. Tapi udah mulai di nggak ada sekretaris, bendahara, segala macam. Kalau udah di SMA udah mulai itu ya? Iya, di SMA aja. Udah mulai ketua, sekretaris, bendahara. Itu sih udah namanya BPH ya. BPH tuh panjangannya apa sih sebenarnya? Iya, benar. Badan Pengurus Harian. Oh, benar. Badan Pengurus Harian. Jadi BPH itu cuman ketua, sekretaris, bendahara ya? Tergantung persepsi masing-masing sih. Ada yang masukin kepala bidang jadi BPH, ya macam-macam sih. Tergantung
persepsi mereka. Ada yang cuman ketua sekretaris bendahara. Tapi kan yang umumnya kan begitu. Umumnya kan 3 itu doang. Umumnya cuma 3 itu doang. Kadang kalau itu kepala seksi lah kasarnya kalau yang kepala bidang gitu. Nah, langsung di SMA ke kelas 3, Mas. Kelas 3 lu sudah mulai pengen di UNED atau lu ada inceran lain universitas? Apa memang sudah harus ke UNED dan nih? Dari situ di kelas 3 tuh. Iya. Jadi sebenarnya sebelum kelas 3 nih ya, mulai dari awal SMA, kelas 2 gitu, itu bayangan nggak sama sekali ke UNED, nggak sama sekali ke agroteknologi. Anjir. Nah, jadi awal itu, jadi karena emang passion itu kalau passionku itu di elektronika, sesuatu yang kreatif, desain, nah kayak gitu. Dulu menggebu-gebu pengen kalau nggak ke ITB, ke ITS, tuh nggak mau yang lain. Nah, cuman setelah kelas 3 didoktrin lah nih sama orang tua, ini kita sedang ada di lingkungan seperti ini, ada petani-petani yang butuh bantuan kita, petani sekarang tuh kayak gini segala macam masalahnya. Itulah akhirnya namanya masih polos ya kan SMA. Oke, ya udah. Jadi akhirnya ya agroteknologi UNED itu salah satunya pilihan, nggak ada pilihan lain waktu itu. Kenapa nggak agronomi? Dulu kan kalau dari orang tua dulu kenalnya agronomi mungkin ya, bukan agrotek. Iya sebenarnya. Cuman waktu itu di UNED udah nggak ada agronomi, jadi adanya agroteknologi. Dan emang orang tua nyuruhnya di agronomi atau mengarahkan di UNED. Iya. Kalau kampus lain kayak nggak, udah yang deket-deket aja lah gitu, namanya ini terlalu pragmatis ya orang tua. Jadi udah nggak usah jauh-jauh biar gampang urusannya, ada apa-apa tinggal pulang ya kayak gitu. Ya itulah waktu itu masih polos jadi betul. ya sudah. Sudah masuk ke doktrin dengan agroteknologi. Pertama lu nyari tahu gak sih kayak agroteknologi itu apa sih? Nyari tahu gak sih pas di SMA ya, sebelum lu terjun ke dalam, masuk ke semester 1 jadi maba. Sempet gak sih? Enggak sih. Jadi kayak udah masuk sini ya udahlah bodo amat. Nanti masuk gimana ya udah gimana dijalani. Anjir. Sumpah. Karena memang bukan passion lu, jadi menurut lu ya udah masuk dulu aja, dan itu juga orang tua mungkin gitu kali ya. Iya, karena selama yang ku telusuri ya yang sesuai passion itu di tes itu kayak gimana, jurusannya apa aja, apa yang paling sesuai sebenarnya. Cuman ya karena akhirnya di kelas 3 seperti itu, ya udahlah selesai. Bahkan itu kan dulu SNMPTN ya, SNMPTN kita daftar, kemudian buka, kemudian muncul hijau agroteknologi UNED, ya udah gitu doang. Keterima, ya udah. Padahal kalau misal yang lain kan, kalau misal itu jurusan impiannya, wah senang banget ini, aku terima, ya udah ditutup selesai. Udah. Pelan banget. Lalu Mas, ini internet gue lagi kacau nih, karena memang di rumah gue tuh internet susah. Gue di kampung banget soalnya. Oke, lanjut. Nah, sudah pas lu masuk ke maba ospek, lu ikut? Ikut. Ospek lu ada berapa? Kenapa? Ospek lu ada berapa? Ospek lu ada berapa? Ospek itu ada 2 doang, tapi sebenarnya sih yang satu kayak nggak disebut ospek, sekarang cuma kayak seminar doang, cuma materi doang gitu. Jadi cuman yang menurutku benar-benar ospek ya cuman yang di jurusan aja agrotek. Kalau yang fakultas sama ini namanya universitas cuman kayak materi doang gitu, nggak, kayaknya bukan ospek deh, materi doang. Materi pengenalan kali Mas.
Kampus lu jatuh HP gue bangsat. Dan lu ya. Sip, lanjut. Bangsat HP gue jatuh. Gue record nggak apa-apa, ntar gue potong. Oke. Sudah, masuk mas suara gue? Masuk. Oke. Nah, sudah pas lu ospek 2 kali, itu ospeknya di kampus atau di luar mas? Kalau yang fakultas di kampus, kalau yang jurusan di kampus iya, terus keluar ke perkebunan di suatu gunung, tapi nggak tinggi amat sih, nggak puncak gunung. Gunung lah ya. Di lereng gunung lah. Lereng gunung. Wow. Di sana ospeknya seperti apa mas? Menurut lu? Oke, kalau sekilas kegiatannya ya, jadi awal kita waktu aku ada 2 hari di ruang itu di kampus ya. Ya banyak materi, games, kemudian ada kayak debat-debat itu, terus ada kreativitas gitu, ya kayak itulah, nggak terlalu ini banget. Sama ya adalah yang marah-marah, terus yang ini mental, kayak gitu. Terus yang habis itu 3 hari di lapang, jadi total 5 hari. 3 hari di lapang itu, nah ini ada macam-macam, ada yang kita evaluasi lahan, kemudian ngecek perkebunan, gimana ada apa aja di sana, ini segala macam diperkenalkan itu, ada outbound, kemudian ada jurit malam, yang ujung-ujungnya ya tetap marah-marah, kemudian menguji kita buat biar kritis ini segala macam, ya tujuan ospek itulah. Singkatnya sih gitu. Menurut lu perlu ospek? Perlu cuy. Kenapa? Paling enggak minimal itu cari teman. Nggak usah nggak punya teman. Yang kedua ya pragmatisnya ya banyak lah ilmu yang bisa kita dapat. Manajemen diri, belajar mimpi, belajar ngomong, interaksi satu sama lain, ini segala macam. Kritis, menguji mental iya. Nah, kemudian berpikir dalam hal terdesak iya, macam-macam lah poin-poin ini. Yang terpenting menurutku adalah itu teman itu tadi, jaringan itu. Jadi semua membuka mindset ya sebenarnya lagi, karena dalam ospek itu kan sebenarnya mindset kita sedang dibentuk. Jadi mindset yang manja yang dulu di SMA itu seperti apa, kemudian di kuliah udah harus mandiri, udah harus kayak gini, jauh dari orang tua ini segala macam. Nah itu sebenarnya core-nya menurutku adalah pembentukan mindset. Situ. Karena memang juga sudah mahasiswa udah nggak mungkin perbedaan. Kalau gue ospek setiap, kenapa harus ospek ya karena perbedaan kultur itu dari SMP ke SMA nantinya kulturnya beda, lingkungannya beda, temennya beda, itu sih kalau yang menurut gue ospek. Tapi ada statement yang bilang orang kita sudah punya teman angkatan kok, yang dia memang pengennya ya udah gue nggak usah ospek, orang gue bisa angkatan ketemu di kelas. Menurut ngejawab orang yang sekelas beda kelas. Nah ini dia statementnya adalah dia sekelas, ya udah orang gue punya teman kelas dan lain sebagainya, pun ketemu nanti pas di kuliah, kenapa harus ada ospek? Lu jawabnya gimana? Ya, cuma gini, sangat beda apa ya, nuansa lah gitu. Karena kalau misal di kuliah oke sih ada beberapa ya kerja kelompok, kemudian kerja bareng ini segala macam. Cuman rata-rata apalagi udah akhir ya, udah semester akhir, skripsi itu sangat individualis banget kan. Wah, parah. Sedangkan kalau di ospek biasanya kita di-push untuk teamwork gitu. Jadi individualis itu kesampingkan di ini. Jadi kerja tim, ini ada temennya yang salah, gimana kalian bela? Nah kayak gitu. Ini ada kerjaan, gimana kalian kerja bareng? Nah jadi lebih ke situ. Jadi lebih ditekan. Kalau misal yang tadi, iya kalau misal kita semua berpikiran kayak gitu. Jadi kita aktif cari teman, cari jaringan segala macam bagus. Cuman kan nggak semua. Banyak orang introvert. Banyak orang yang lebih memilih, lebih suka sendiri. Kalau ramai malah dia apa namanya ya,
nggak nyaman gitu. Nah itu kan kayak gitu nggak bagus untuk diteruskan. Jadi sebenarnya ya penting banget sih. Penting. Jadi yang kalau lu ngomongin neken sama si orang yang bilang udah nggak perlu ospek kok nanti gua ketemu, yang lu mungkin satu kalimat yang akan lu omongin ke dia gimana? Satu kata aja deh, egois. Gimana egois? Iya. Wah. Itu kan berarti dengan dia berbicara seperti itu, dia menganggap bahwa dirinya paling benar. Wah. Nggak ada yang benar. Luar biasa. Egois ya. Ya memang sih kalau gue nggak tahu lah. Memang nanti yang ngomong gitu belum ngerasain nanti skripsi kali Mas. Dia susahnya gimana. Nah itu dia. Gue nggak tahu, dan juga nanti ada posisi yang dimana dia tertekan, skripsi dicoret-coret, ya kan, disalahin mulu, tapi lu harus tetap ngerjain. Itu enggak menurut gue nggak akan lulus ke situ menurut gue. Tapi ada statement lagi Mas. Iya. Dan dia kerjainnya sendiri. Betul. Dan dia kerjainnya sendiri. Betul. Nah, tapi ada statement lagi yang kayak kalau nanti di ospek kita kayak kacung dong. Itu gimana? Nah, itu juga tergantung mindset. Mindset lagi. Segala sesuatu itu pasti ada nilai positif, ada nilai negatif. Kan? Tergantung kita memandang sesuatu itu dari sisi mana. Kalau dari awal kita udah memandang dari sisi negatifnya, pasti yang muncul tuh banyak negatif. Ospek, awal kita udah bilang kacung, dibully, cari kerjaan, capek, udah sini segala macam. Nah, misalnya kita beralih berpikir di bagian positifnya aja. Ospek, banyak teman nih. Nanti kita kerja bareng, ada tugas kerja bareng, hangout bareng gitu. Nanti ada masalah diselesaikan bareng gitu. Nanti kita bisa belajar kritis, belajar debat sama orang, belajar ngengkel kayak kelas, nah ini segala macam. Nah itu kalau misalnya dari positifnya, ya tergantung. Sebenarnya tidak salah dia bilang, ya emang jadi kacung nanti gitu. Inilah ada salah dikit dihukum lah ini. Ya emang benar gitu. Cuman kita tergantung kita mau melihat sesuatu itu dari hal apanya gitu. Karena suatu hal pasti ada positif negatifnya. Kalau misal kita hanya terpaku di negatif, ya kita nggak akan dapat hal positifnya gitu. Iya, jadi memang ya kita harus membuka pikiran sama ya nanti akan terbuka sendiri tentang ospek itu mindsetnya seperti apa. Betul ya Mas? Iya benar. Jadi buat yang masih maba-maba yang nganggep senior lu kurang kerjaan, ngospek elu, itu tuh nantinya akan berguna. Kasarnya tuh gue pengen ngomong, ya Allah, cuma ospek doang lu gak bakal mati. Tapi ada sih, kita nggak terpungkiri juga ada yang mati ya kan Mas. Karena memang ya kalau ada kampus, ya kalau di pribadi ya di kampus gue pribadi, pas dulu memang kita tuh kayak lu harus nyobain pahitnya dulu. Kasarnya lu tuh diambil harga diri lu, hak lu tuh diambil. Tapi di mana lu harus bisa berpikir lu nggak punya hak sama sekali, lu nggak punya harga diri sama sekali, tapi lu masih bisa untuk bertindak. Itu sih. Yang sampai sekarang pun gue kalau dicengin, diapain ya biasa aja, karena gue dulu udah pernah diinjak-injak kasarnya gitu ya. Asal dicemplungin. Apa gunanya coba? Jam 11 sih, jam 1, jam 2 apa? Berendam di kolam renang. Dingin. Apa gunanya anjing? Itu sih menurut gua. Dulu ya. Nah, itu kan kalau misal udah sekarang tuh mikir kayak itu. Dulu awal ospek gimana mikirnya? Iya, buat apaan sih? Gunanya apaan sih anjing? Sakit. Yang penting banget sih kayak gini gitu kan. Iya, anjing. Tujuannya apa gitu. Sakit doang anjing. Tapi ya kalau gua ya dunia di luar kampus tuh lebih kejam men. Dan tidak berdarah. Kalau menurut gua, karena udah janggal banget sih, udah dijanggal banget.
sudah kelar di ospek, terus lu masuk maba culun, wajib botak? Enggak sih. Oh enggak. Jadi ospek semester 1 lu masuk dengan perkuliahan, apa bedanya SMA dan kuliah di semester 1 lu? Semester 1 Beda yang mungkin paling jelas terlihat di awal itu jadwal. Kalau SMA kan jadwal udah fix jam sekian, jam sekian. Ini kalau misal kuliah kan kita ngatur sendiri jadwal. Dan di awal pertama kali masuk itu ya karena masih nggak jelas ini ya nggak ngerti jadwal karena kita ini sendiri. Ada waktu itu nih pengalaman nih, jadi dalam 1 minggu ada di 2 jam itu 2 jam, misalnya hari Senin sama Kamis kalau nggak salah waktu itu. Nah, pas tanya-tanya ngobrol sama anak-anak, ya nggak tahu ini teman-teman nih dia sok tahu atau gimana, katanya sih, oh kalau 2 milih aja mau Senin aja atau Kamis aja gitu. Waktu itu akhirnya aku milih Kamis, Senin tak lematis gitu. Ternyata masuk gitu, masuk semua dari Senin. Jadi karena jadwalnya nggak pasti kan ini sendiri, akhirnya nggak tahu gimana. Nah itu awal sih. Bedanya itu sih yang paling kelihatan itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau misalnya ada tugas nih kalau SMA biasanya dulunya kan, ayo kamu belum ngerjain tugas, ayo ini diselesaikan, kalau enggak kayak gini. Kuliah nggak ada kayak gitu, kita ngerjain tugas ya tidak ada dosennya, ya belum nilainya gitu aja. bener sih, karena kayak anjir, kalau gue ngerasainnya ya gimana ya gitu sih. Sampai gue berpikiran dulu pernah loh mas, gue ngeliat sinetron tuh kuliah kayak enak banget, anjir, mejeng pakai baju bebas tuh, aduh, ih tai. Sampai itu botak, kagak ada mejeng-mejeng. Masuk kuliah gimana? Nongkrongnya di perpus. Tuh gua dulu tuh saking gak punya tongkrongan, tongkrong sini sama senior, tongkrong sini sama senior, anjing, udah ke perpus. Itu tuh gua sampai wah anjir. Banyak pengalaman memang di situ. Sudah masuk ke semester 2, lu masuk organisasi semester berapa mas? Kalau di kampus lu? Kalau secara ini sih di semester 2 enggak kan ospek itu, kalau dalam ini kan menjadi keanggotaan di organisasi di himpunan kan. Ospek itu antara semester 1 dan semester 2. Jadi semester 2 awal ya udah masuk ini himpunan namanya organisasi. Semester 2 anggota ya masih jadi ya? Masih anggota. Ngerasain bedanya lu pernah di organisasi bahasa Inggris mungkin sama di himpunan, bedanya? Sebenarnya bedanya kayak jauh banget gitu sebenarnya, karena kalau di SMA kan ya sama-sama anggota ya, jadi masih tapi cuma ngikut-ngikut doang gitu, kayak ikut pelajaran, ada acara apa nongkrong gitu. Terus kalau misalnya di kuliah waktu masih anggota itu lebih ditekan aktif, ikutin kepanitiaan ini segala macam. Terus juga kalau bedanya dengan SMA itu, SMA biasanya pembina itu masih ini banget, ngontrol banget sama ekstra gitu. Ekstra kan kayaknya ya. Kalau misal di organisasi nggak pembina ya udah lepas, yang paling ini adalah fokus. Nah itu aja sih bedanya. Dan yang dapat ilmu banyak ya di kuliah sih, karena kita lepas bebas mau ngapain gitu. Terus gimana ya, jadi waktu SMA itu kan nggak terlalu ini, masih ya karena terikat sama pembina itu. Kalau misalnya di kuliah bebas mau ngapain, bikin acara apa bebas, bikinnya bebas, jadi ilmu yang lebih didapat banyak di situ. Lu di himpunan sampai ketua atau sampai kabit? Berapa tahun lu di himpunan? Jadi dari semester 2 tuh. Wakil. Semester 2 tuh anggota ya, terus semester 3 akhir itu, nah itu ya semester 3 itu tahun 2014 akhir Desember itu udah diangkat jadi wakil ketua umum. Itu sampai 2016 awal sih sebenarnya, Februari baru diganti karena molor kepengurusannya.
Jadi dari 2014 akhir sampai 2016 awal itu wakil ketua umum, habis itu 2016 udah ganti wakil ketua umum menjadi BPO di Madura sampai 2017. Itu sih tidak ngurus saya sampai situ 2017. Habis itu kan demis anggota. Kalau cek masuk mas, Masuk. lu jadi masuk ke eksternal formatannya aja. Formatannya. Kalau Waktu itu cuman sebenarnya ada ekstra kampus juga tuh 2000 berapa ya? 2008. Cuman ikut-ikutan doang sih. pengen masuk di jaringannya. Udah cuma ikut pakai ospeknya mereka. Terus itu nggak aktif. jadi 2018 kalau nggak salah, 18 awal kalau nggak salah. Iya udah jadi sekjen waktu itu. Cuma ikut-ikut doang. sudah ke organisasi internal lu, himpunan sama himpunan BEM ada BEM apa senat di sana? Mampus, mati lagi internet gua. Itu emang begini, men. Gua nggak pakai wifi itu. Nah, masuk lagi kan? Karena gue ini pakai hotspot. Sorry, jadi nanti gue karena gila, gue harus ngabisin ya 5 giga lah untuk nge-record, ngupload ntar tuh 5 giga. Banyak banget. Karena memang gue nggak pakai yang IndiHome gitu mas. Di gue tuh karena memang yang di rumah jarang kalau di gue. Karena kalau di rumah gue tuh kayak pagi udah keluar rumah semua, dari bokap, nyokap, adik gue kuliah, guanya gawe, udah kelar nggak di rumah. Ada tuh paling abis maghrib. Bapak gue pulang, nyokap gue udah dari jam 4, adik gue ya udah kuliah mah udah mulai nakal semester 4 udah. Cewek tapi sudah mulai nakal dan dia kuliahnya di UNAS. Aduh. Ya semoga aja jadi yang terbaik dah. Yang penting kuliah jangan. Cewek. Sebulan habis berapa tuh paket data? Gue selama WFH ini mas, alhamdulillah gue masih gawe dan gue hampir 2 bulan WFH. Itu tuh nggak pakai bulanan mas. Sehari deh. Seminggu ya 75.000 seminggu dah 75.000 seminggu. Kalau sebulan belum sama gue harus ya main game, masih lah main game PUBG, terus juga COC sama ML masih, tapi ya nggak terlalu nguras besar. Yang nguras tuh wah kalau udah WFH pagi jam 8 tank harus di depan laptop. Iya sih. Seminggu gila. Mantep lah, yang penting masih aman lah itu kerjaannya. Yang lain pada PHK, pada ini, pada bingung cari kerja. Gua bersyukurnya mas, ya itu alhamdulillah masih bisa dikasih kerjaan, masih digaji full, itu dia udah alhamdulillah. Dan kemarin mantep tuh kayak THR ya kan, gua udah pusing aja mas, dari banget dari nyokap minta ya kan, ya nggak minta sih, memang udah kewajiban kayak ngeledekin dia THR mana. Terus habis itu kayak adik mas beliin ini, beliin baju yang seragam berempat. Waduh, itu langsung tumpuannya ke gua sekarang alhamdulillah. Alhamdulillahnya udah tumpuannya ke gua, udah bukan bokap, udah bukan nyokap. Iyalah, sebagai orang tertua. Anjir. Sudah, kita kembali lagi ke organisasi. Sudah masuk ke, jadi pas lu nyalonin sekjen di Purwokerto ada niatan memang atau kayak pas lu datang ke situ emang gak ada niatan, terus pas ngeliat formatannya kayak gini kayak butuh gua deh, atau memang sudah direncanakan sebelumnya kayak
insya Allah sudah begini, nanti begini, atau seperti apa? Oke. Atau ada dorongan dari temen, pacar mungkin? Sebenarnya agak panjang dikit ya. Ini kita buka ya di sini semuanya. Jadi waktu itu paling mulai bulan 2017 kan. Nah, 2016 itu sebenarnya udah ada dorongan bulan apa ya, Agustus atau September kalau nggak salah itu. Nah, si Korwil 3 itu ke UNER, waktu itu ada acara di Magro kan, superhero lingkungan tuh, acara nasional. Waktu itu ke UNER lah dia gitu. Nah, pas waktu kita ya kan udah deket kan sama si Bang Ahok tuh, kita udah deket sebenarnya. Ada Samsul juga waktu itu. Nah, jadi waktu itu sebenarnya nganggapnya masih bercanda. Ayo Din, jadi sekjen ini segala macam. Ya ketawa doang, jadi sekjen mana mungkin gitu kan. Mana mungkin apalah ya, bukan lulus dan ini ikut formatannya juga nggak rajin-rajin amat dulu. Ayo lagi segala macam. Karena emang bawahnya Bang Ahok kan juga ini apa, dia suka bercanda kan. Jadi akhirnya ku anggap bercanda dan ku tolak mentah-mentah waktu itu. Nggak bisa, nggak mungkin lah gitu. Cuman lambat laun kok kayaknya makin serius dia ini ngajaknya. Terus akhirnya akhir tahun kalau nggak salah itu bulan Desember kayaknya deh, atau awal tahun 2017 lupa gitu. Dia ke UNER lagi, datang lagi, nggak ada acara, ke UNER lagi, ngobrol lebih serius. Oh gimana, gini. Waduh beneran gitu, nggak ada yang lain gini. Akhirnya waktu itu ngobrol sama Mbak Cici kan BPO waktu itu kan. Mbak gimana Mbak, gini. Waktu itu juga Mas Aga akhirnya ngehubungi juga sekjen sebelumnya kan, sekjen ketiga kan Mas Aga ngehubungi juga, tadi gimana gini. Jadi intinya juga mendorong gitu. Akhirnya kayaknya serius nih gitu. Awal akhirnya tanya ke orang tua kan, gimana. Pertama tanya ke mama, kata mama udah nggak usah, ini skripsi aja beresin, habis itu langsung ini nanya mama ya. Terus akhirnya datang tuh bapak. Jadi waktu itu datang, dan karena emang bapak sebenarnya basisnya politisi sih sebenarnya. Alah mikir ya apa, ya udah diambil aja gitu. Itu peluang ini segala macam. Masalahnya apa? Waktu itu terbuka aja gue bilang, masalahnya ada dua. Pertama waktu lulus, yang kedua duit gitu buat kemana-mana. Nah waktu itu udah masalah waktu tinggal tunda aja berapa ini kok gitu, nggak ada masalah, yang penting dapat ilmunya ini segala macam. Nah, kalau masalah duit gampang lah, nanti nggak dapat dari kampus, nanti ayah yang ini. Oh ya sudah aman gitu. Akhirnya aku kumpulin lah alumni yang permatan yang di UNED, ini gimana gitu, mereka semua mendukung sebenarnya. Akhirnya ya sudah, oke, aku maju itu. Cuman ya syaratnya nggak boleh hilang itu waktu jadi sekjen. Kalau misal butuh sharing, butuh ini segala macam, nggak boleh hilang ini segala macam. Dan ya aku nggak mau apa ya, bukan nggak mau sih sebenarnya. Dan terus gimana sampai akhirnya gitu kan tanya. Akhirnya alumni itu bilang, udah kamu nggak usah ngapain, kamu diam aja, urusan apa pemenangan ini segala macam urusan kami gitu. Oh ya udah diam aja. Akhirnya waktu di ini nggak ini sekali diam, udahlah urusan mereka ya. Katanya sih gitu. Akhirnya ya waktu aja oke nyalon, akhirnya jadi ya udah gitu doang, nggak ada spesialnya sih. Tapi memang lu dukungan dari bokap ya, yang kayaknya jos banget langsung. Iyalah. Ngapain lagi udah katanya. Peluang ya emang. Anjir. Iya, sebenarnya kan masalah utamanya kan duit buat kemana-mana. Kita masih dapat penghasilan dari mana gitu kan. Kalau nggak ada dukungan itu, nggak mungkin lah bisa kemana-mana. Kita dari kampus, jadi pengemis saya nggak dikasih paling kita. Karena perjuangan jadi sekjen itu memang berat. Pertimbangannya pasti berat. Dan satu sih, duit. Karena memang itu paling gede perjuangan. Parah. Itu sih kayak
kalau ya untungnya ya Mas, lu waktu itu kan sama gua ya, itu gua nggak ada pikiran sama sekali, gua kesono pun kagak ada pikiran sama sekali, sumpah. Si kambing Yuda, Nah, terus tai kambing si Yuda emang dirumusin gua, ngasih lubang kasaran nih ya kan, nih Dri deh nyalonin lah, bukannya isunya kan si Unpad, nggak tahu tuh Unpad siapa yang mau naik dulu tuh, isunya wilayah dua Ega tuh Unpad. udah Ega ya. Nah, iya. Wah, gue nggak tahu tuh. Ega yang digadang-gadang. Kalau nggak Ega, Yuda dari wilayah 2 dulu tuh. Iya. Cuman Yuda katanya nggak boleh sama orang tuanya tuh. Memang si kambingnya. Nah terus kayak udah Unpad lah, orang apaan sih, orang Unas kayak gimana kasarnya, dan background gue juga nggak ada sama sekali Mas. Si udah bakti ngasih lubang. Si anjing itu ngomong, udah Ndri tenang aja, udah yang penting lu maju ke depan, lu omongin apa yang lu pengen ya kan, udah maju aja ke depan gitu. Karena waktu itu belum ada pikiran lu naik Mas, belum tuh yang pas masih kita setelah dari apa gitu kalau nggak salah break atau apa gitu kan, kumpul per wilayah tuh, kayak di situ langsung si Unpad langsung, udah bang lu aja, tai kucing kata gua, kok jadi gua gitu. Ya udah santai sih elah, dan waktu itu masih ya maaf ya masih minum gitu kan, santai dulu santai gitu. Wah anjing bangsat gitu bang, udah naik nyalonin calon tuh, kebentur sama gue ketua himpunan, gue ketua iya himpunan. jadi rame tuh waktu itu. Betul lah, tainya Bang Abra dateng, senior gue kalau walaupun beda setahun ya Mas ya, kalau kan gue dulu di ya, ospek lah, itu tuh gue udah kasar sama senior gue, ya udah gue tunduk aja udah sungkem aja, dia mau apa ya udah gampang lah kalau emang cuman ketua himpunan kata dia gitu, bikin surat pernyataan sekarang lu mundurin diri, anjing gitu gue. Wah masanya cuman Abrar, itu gue mikir 2 kali Mas, gue iyain. Kalau seandainya gue di situ gue iya, terus gue amit ya kalau untung-untung waktu itu jadi sekjen, itu gue pulang dihabisin sama senior gue yang di kampus. Lu di himpunan kampus aja belum bener, lu lagi ke sekjen, mati udah di situ tuh. Udah tetap masih lanjut, yaudah ngomong, udah Andri, ini pelajaran kata dia gitu. Jangan sampai aklamasi. Itu tuh dulu tuh settingannya. Jangan sampai aklamasi. Iya sih, kelihatan sih. Dari wilayah 3 juga kayaknya ada yang ngomong ke Yuda, coba kasih pelajaran juga, jangan tiba-tiba aklamasi ya kan. Oh ya udah sampai ke voting nggak sih? Apa masih musyawarah sih Mas? Enggak. Musyawarah ya? Musyawarah doang kan? Yang pas kita dibawa keluar sama si siapa sih, gue tuh lupa yang di luar tuh siapa aja anjir. Ya Sabrar. Siapa? Iya, kita duduk sama Sabrar kan waktu itu. Iya, anjing itu gue. Terus sampai gue itu sebenarnya udah takut Mas gue kepilih asli, karena gue udah nelpon nyokap gue udah nelpon dekan, Pak Dekan, ini Andri mau jadi sekjen kehormatan, gimana? Nggak bagus Andri, buat akreditasi, bangsat ya, jadi alat gue. Oh, udah, ya kan, sip, udah masuk, lengkap, mak mau jadi sekjen, apa itu sekjen? Coba, nggak ngerti, nggak kuliah, dia aja emang tahu anaknya ketua himpunan, kagak, itu dia tuh. Nah terus nggak usah udah kamu lulus tepat waktu aja, mati dong, bokap buat telepon. Nah itu rata yang benar tuh. Buat telepon bokap, Pak mau jadi sekjen, apaan sekjen, mau jadi politikus loh, digituin. Wah anjing makin lagi kata gue. Ya udah, ya Pak nggak jadi. Iyalah ngapain dong kuliah bener, bayar udah mahal lewat. Sip kata gue. Udah, gue bisikin udah, gue nggak mau gue gituin, jangan sampai gue kepilih gue gituin. Iya tenang aja, santai. Terus ada grup kita wilayah 2, di foto lah kita berdua tuh, lu sama gue.
Cet, doain Andri jadi sekjen. Buset. Udah bagus Bang Andri, bagus. Ayo Bang Andri. Hai anjing lu semua dalam hati gue. Udah jangan, kata gue. Udah ini cuma settingan. Tiba-tiba pas gue di depan, baterai gue habis. Udah di situ pas musyawarah, please banget. Terima kayak kata gue. Udah pas terima, gue coba berat hati, ya kan. Acting berat hati, silahkan. Kira udah. Itu tuh gue sebenarnya pas kita musyawarah, statement gue kalau seandainya Mas Pudin jadi ketua sekjen, lu mau nggak jadi pengurus? Itu ada pertanyaan siapa ya? Ayu, siapa gitu? Siapa? Ada. Terus gue bilang, ya enggak lah. Gue gituin kan, ya enggak lah, orang niatnya sudah berbeda, tujuannya sudah berbeda, kenapa saya harus mengikuti dia gitu kan? Gue mikir gitu, gue jawab gitu. Seinget gue tuh gitu. Kelar. Iya benar. Sudah jadi sekjen, lu cabut gue balik. Tiba-tiba Yuda ngomongin gue. Le, ya di bawahan gue lagi gimana? Mau nggak? Tai, kemarin Korwil aja gue pusing, lu lagi gue gituin kan. Tenang aja, kata dia gitu. Tenang aja, ntar gue yang ngurus semuanya. Lu percayakan sama gue. Dia kan yakinnya gitu mulu. Lu kan percayakan sama gue. Iya, mesti gitu doang ngomongannya. Akhirnya gue, set, kelar dah. Gue, yaudah nggak apa-apa. Gue jadi anggota, gue tapi masih ngurus himpunan gue. Gue ngomong kayak gitu sama Yuda. Gue tetap masih prioritas gue ke himpunan. Karena memang dulu gue masih ke himpunan. Setelah dari unsut, gue 2 bulan 3 bulan gue turun di misioner, tapi gue ada tanggung jawab dari senior gue, harus ada kahim kedua baru gue boleh lepas tangan dari himpunan itu. Jadi kita ada runtutannya gitu lah untuk mengajari kalau di himpunan gue. Ya udah iya, akhirnya naiklah si Alia di 2, baru pas Alia baru si Zuriansah kalau nggak salah, baru itu gue udah lepas tangan karena sudah tanggung jawabnya Al untuk ngedidik si Zuriansah gitu dulu angkatan 2015. 15 tuh si lupa gue loh. Kahim juga, ntar gue akan ngobrol juga sama Kahim. Nah sekarang sudah mulai, sudah hampir sejam kita baca Q&A. Lumayan, ada 9. Wah. Pertama dari Nanda Fitria Primalita. Pertama, hal yang paling duka selama jadi sekjen apa tuh Pak? Iya, itu yang pertama. Langsung jawab apa disemuain dulu pertanyaannya? Mau jawab singkat, padat, jelas atau? 3 deh. 3. Ya oke, sip. Pertama, hal yang paling sama jadi sekjen apa tuh Pak? Yang kedua, hal yang paling susah dilupain pas jadi sekjen. Yang ketiga, siapa BEP yang paling disayang? Harus cewek. Disayang itu gimana? Harus sayang dan disayang itu gimana? Yang paling disayang, BP. Siapa BP yang paling disayang dan harus cewek? Mas? Oke. Cek. Yuk, lanjut. Oke. 3 pertanyaan Nanda. Paling duka. Paling duka itu ini sih waktu di Munas jelas ya perpisahan itu karena merasa udah ini BP udah keluarga banget gitu, udah susah seneng bareng gitu, sampai ada yang sakit waktu kita acara, ada yang pingsan, ada yang sampai nggak bisa bangun, sampai kita dari pagi sampai ketemu pagi nggak tidur, segala macam udah ini bareng, terus akhirnya ini udah selesai, udah akhirnya ketemu lagi. Itu paling duka. Ini banget lah gitu. Yang susah dilupain? Terus yang nggak bisa dilupain pagi, karena pagi. Jadi kita 2 minggu itu di pelosok banget di Sulawesi Utara, di Minahasa Selatan, dan yang paling nggak dilupain dari itu juga kita bikin kompos dari kotoran babi. Jadi aku
campur banyak tangan gini karena sebenarnya awalnya ini sih agak jijik gitu, bahkan ngambil pun pakai ini sama macam. Tapi pas sudah kita demonstrasi di depan warga, tuh kayaknya kalau nggak totalitas nggak ini, akhirnya ya udahlah pakai tangan gitu. Itu sih yang paling berkesan. Terus kalau ini yang paling sebenarnya sayanginnya kayaknya, cuman yang paling ini kan paling ini emang Nanda sih, karena emang Nanda kerjanya bagus, banyak bantu, banyak kontrol anak. Jadi yang paling berkesan lah itu kerjanya si dia. Oh, Nanda paling bagus kerjanya. Ah benar. Bukan bagus mukanya ya. Selanjutnya dari Billy. Tahu Billy Unsika? Tahu, si Gondrong. Iya, si Gondrong, benar. Faktor apa saja yang menyebabkan petani rugi ketika panen di tengah-tengah pandemi ini? Buset. Bagaimana solusinya untuk petani? Gila. Oke, ini dulu, ini kayak berbobot. Ini sebenarnya yang paling bikin rugi ya harga, jelas harga jatuh banget. Nah sekarang nih update, kalau misal cabai itu harga 3.000, itu cabai rawit ya. Kalau misal cabai yang putih yang gede-gede itu cuma 1.500 per kilo. Padahal kalau lagi di puncaknya itu cabai yang 1.500 itu bisa sampai 100.000 per kilo harganya. Cabai rawit bisa sampai di atas 60.000. Aku pribadi pun karena petani cabai nih, sempat merasakan harga Rp4.000 per kilo, sempat juga merasakan harga Rp48.000 per kilo. Itu kan udah lebih dari 10 kali lipat tuh. Jadi sekarang harga pada anjlok, hampir semua komoditas. Jagung yang awalnya sebenarnya sebelum pandemi 4.500 per kilonya, sekarang 3.000. Nah kebetulan aku tanam jagung cukup lebar juga, akhirnya sebenarnya nggak rugi-rugi amat lah, mepet HPP gitu. Ada pasti dapatnya dikit gitu, cuman kalau dihitung secara duit yang diinvestasikan ini segala macam itu aja rugi gitu. Sama duit saya itu aja rugi gitu. Sama banyak kayak pepaya di sini per kilonya itu sampai Rp450 gitu. Jadi sebenarnya yang bikin rugi petani ya harga anjlok. Kenapa harga anjlok? Ya karena konsumsi secara nasional turun, anjlok karena rumah makan tutup, orang banyak di rumah doang. Di rumah doang makan nasi, makan seadanya, makan ya nggak aneh-aneh gitu. Akhirnya komoditas pertanian akhirnya anjlok gitu. Solusinya? Itu sih yang bikin ini harga aja sih, kalau misal produktivitas, kinerja buruh tani segala macam nggak tahu. Lalu solusinya nggak ada sih sebenarnya. Gimana lagi? Cuma cabai yang mau disimpan ya nggak laku gitu. Sebenarnya pintar-pintar paling idealnya sih menurutku, pintar-pintarnya pertama cari pasokan yang lebih mahal gitu. Misal kayak sekarang nih jagung aku pun karena nggak bisa jual di harga murah tadi, muter-muter cari, akhirnya tadi ketemu peternak sapi yang pengolah jagung, akhirnya aku masukin situ dengan harga yang mahal kan. Jadi pintar-pintarnya cari pasar sendiri. Yang kedua, kalau bisa diolah aja gitu hasilnya. Kalau misal nggak terlalu besar sih, kalau sampai tontonan gitu ya lebih dulu mau diolah jadi apa. Jadi solusinya itu sih cari pasar sendiri. Kalau misal nutut apa ya, misal waktunya cukup atau tenaganya cukup ya dijual aja di pasar-pasar ke end user lah gitu prinsipnya. Mantap. Tapi sama olahan juga kan mungkin ya Mas ya, solusinya olahan juga, tapi kalau tontonan nggak bisa kali ya. Iya, nggak bisa kalau terlalu banyak gimana. Ini mau urut atau ini yang terakhir nih kayaknya ada? Bebas. Waduh, dia bukan. Dia malah saran kalau Q&A-nya itu adalah H-1. Ini ada yang saran kayak gitu. Terus masih belum juga. Seberapa penting relasi dalam membangun karakter pemimpin? Anjir.
Tehan, seberapa penting relasi ya dalam membangun karakter pemimpin? Maksudnya mungkin dia kalau relasi banyak, pemimpin itu makin kuat atau seperti apa? Kan ada juga pemimpin yang nggak ada relasinya juga ada. Dikit, maksudnya bukan nggak ada, dikit relasinya tuh ada juga. Seberapa penting? Langsung dijawab atau gimana? Jawab. Oke, jadi itu penting banget ya. Jadi karena kita kan hidup bareng-bareng gitu, dan ada senior atau orang lain yang sudah menjalani posisi seperti kita sebelumnya, gitu, yang punya pengalaman banyak. Gitu. Jadi semakin banyak kita kenal orang yang sempat menjadi pemimpin, kita banyak sharing, kita banyak tahu masalah-masalah yang berpotensi muncul, kemudian dari belajar itu nanti kita bagaimana mencari solusi dan antisipasi agar masalah itu nggak muncul atau meminimalisir dampak dari masalah itu. Nah kayak gitu. Jadi lebih banyak sharing sih, ujung-ujungnya punya jaringan lebih banyak sharing. Jadi misal kita punya masalah apa muncul, di-sharingkan nih, ada masalah ini nih, gimana pendapatnya, ini segala macam. Jadi memang untuk bahan sharing. Benar. Ini mungkin terakhir Pak, ada 2. Kenapa memilih jadi aktivis? Apa yang berubah sebelum, saat, dan setelah jadi Sekjen Hormatani? Dari Diah UMM. Oke, jadi pertama kenapa milih jadi aktivis? Jadi karena moto hidup dan sebenarnya tujuan hidup jangka panjang itu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, ketika dulu tawaran ini muncul, nah itu langsung nyambung ke moto itu ya. Ini serius banget sih. Jadi karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu. Nah ini kayak ada ladang nih, ada kanvas untuk berkreasi, untuk memberikan manfaat buat orang-orang, khususnya di agrotekan di sini kan. Gitu akhirnya oke lah, dengan menjadi aktivis baik itu di himpunan atau di Hormatani, kita bisa bantu orang, bantu dengan acara, bantu garap kegiatan bareng-bareng, bantu ini segala macam. Oke, masuk ke situ, ke aktivis agar menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itu sih prinsipnya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Kedua, apa yang berubah dari lo sebelum, yang berubah, saat, dan setelah jadi Sekjen Hormatani? Oke. Jadi kalau sebelum itu yang jelas ini kan jaringan nggak terlalu luas gitu, jadi temen ya terbatas gitu. Ketika jadi Sekjen Hormatani yang jelas jaringan berkembang, jadi banyak gitu kan. Jadi punya teman di Aceh, punya teman di Papua, punya di Sulawesi, Kalimantan ini segala macam. Nah itu jaringan otomatis makin luas gitu. Yang pertama, yang kedua ilmu pengetahuan, ini kita belajar ini macam-macam. Yang jelas banyak pengetahuan baru, banyak ilmu baru, kemampuan manajemen SDM yang baru itu jauh lebih ini, karena banyak hal, banyak masalah yang diselesaikan, digarap gitu. Akhirnya kita belajar banyak hal. Cuman yang paling penting menurutku adalah mindset gitu. Ini yang akan merubah mindset ketika kita hanya menjadi anggota atau bahkan kita cuek itu, jadi orang yang apatis, dengan menjadi orang yang jadi aktivis atau aktif di sebuah organisasi, mindsetnya itu jauh beda. Karena kalau misalnya kita apatis, kita hanya berpikir akan diri sendiri. Yang penting di kampus nilai gede, tugas selesai, laporan praktikum beres, lulus cepat. Putus lagi. Ini dibutuhkan di sini gitu, sebagai A, sebagai B, sebagai C. Nah gitu. Jadi kita membuat Jadi kalau di Hormatani gitu, setelah itu kita kan ini
masuk organisasi yang tadinya apatis gitu, hanya berpikir diri sendiri, kita dipaksa untuk berpikir untuk orang banyak gitu. Ini ada masalah yang berhubungan dengan orang banyak gitu. Jadi kehadiranmu itu di dunia ini dibutuhkan oleh orang, memberikan manfaat oleh orang kepada orang lain gitu. Nah, jadi dari situ mindset yang terbentuk banget bahwa kita jadi orang di dunia ini hidup ya harus jadi orang yang benar-benar ada manfaatnya gitu. Nggak cuma jadi orang yang dilahirkan gini kemudian ada dan tidak adanya itu tidak ada bedanya, nah kayak gitu. Jadi kehadiran kita harus memberi manfaat. Itu aja sih, mindset aja sih yang paling penting. Sip. Jadi Bentar, nih baterai 3% nih, bentar ambil charger dulu. Betul. Nggak apa-apa, santai. Nah, nggak usah buru-buru, Mas. Waktu kita masih panjang untuk berbicara dengan rekan-rekan kita. Siap. Sudah? Oke, udah dicas. Sip. Gimana? Sudah semua? Aman. Mau dilanjut? Lanjut. Oke, jadi tadi yang sebelum, saat, dan sesudah intinya relasi. Apa? Relasi dan mindset sih. Jadi yang berhubungan sama orang ya relasi, yang tentang diri kita sendiri mindset kita. Gitu. Dan pertanyaan terakhir, Mas, dari gua. Nyesel jadi sekjen? Enggak sama sekali. Sampai lu harus nunda wisuda dan nggak wisuda malah dengan buang waktu yang sangat banyak. Bukan buang waktu sih, dengan waktu yang ya menurut orang sebagai anak kampus itu sudah luar biasa. Lu nyesel? Enggak sama sekali. Sip. Terima kasih Mas Udin. Jadi pelajaran kita untuk hari ini atau dengan Zoom kali ini dengan Mas Sekjen atau ex-sekjen dan sekarang jadi koordinator BPO di Format Tani masih dengan ya sangat cintanya dia Format Tani karena ada slogan satu cinta. Dan semoga aja nih record ini tidak ngadet-ngadet. Jadi karena kemarin ada yang ngechat gue kayak suara gue terlalu kecil dan lain sebagainya, tuh banyak banget pas di Nanda, banyak banget. Dan juga ya semoga bisa diambil inti-intinya. Jadi tadi ada ospek, ada cerita tentang pandemi juga, tentang ya, ilmu pertanian di bidang cabai, sama ya tidak menyesalnya Pak Muhammad Salihuddin untuk tidak menyesal sebagai sekjen Format Tani. Luar biasa. Terima kasih Mas Udin. Jadi siap, sama-sama. Semoga kita semua akan sehat terus. Pandemi akan terus semoga akan berakhir, tidak ada namanya COVID lagi, tidak ada yang namanya saudara-saudara Ebola, saudara-saudaranya itu tidak ada. Dan kita bisa bertemu di Palembang. Iya di Palembang aja lah. Palembang Unsri ya? Insya Allah gue cuti. Iya. Insya Allah gue cuti di Palembang. Undur ya Mas ya? Insya Allah. Oke, terima kasih. Kenapa? Diundur ya di Palembang? Kayaknya sih ya, tergantung pandemi ini. Kalau gue sih menurut gue diundur aja lah pandemi daripada nanti malah jadi bulan-bulanan netizen. Terima kasih.
Mas Udin, Benar. jangan ditutup dulu. Jadi terima kasih buat teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, dan juga nanti kalau ada kekurangan-kekurangan di komen aja biar bisa nanti gue lihat lagi untuk ke Zoom selanjutnya. Dan nanti selanjutnya akan ngobrol sama siapa? Pastinya orang penting saat ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Salam Becek Motovlog. Salam satu cinta. Iya, terima kasih.